Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Priadi dengan NIM 22111108001 dari Teknik Biomedis Angkatan 22. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi tentang observasi alat-alat medis dari mata kuliah pengukuran dan instrumentasi biosinyal. Oke, sedikit penjelasan terkait mata kuliah pengukur dan instrumentasi biosinyal. Mata kuliah ini adalah bagian dari program studi di bidang teknik biomedis, teknologi medis, atau ilmu kesehatan yang lainnya yang berfokus pada prinsip dan teknik yang digunakan untuk mengukur, memproses, dan menganalisis sinyal biologis. Tujuan dari mata kuliah ini adalah dapat memahami prinsip pengukuran biosinyal, memahami dasar-dasar fisika dan biologi yang mendasari pengukuran sinyal biologis dari tubuh manusia, dan mengetahui jenis-jenis sinyal biologis yang umum diukur seperti sinyal listrik dari jantung atau EKG, otak atau EEG, otot atau EMG, dan mata atau EOG. Ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengukur dan menganalisis sinyal biologis yang sangat penting untuk diagnosis medis, pemantauan pasien, dan penelitian ilmiah. Dapat melalui teori, praktikum, dan proyek, mahasiswa akan siap untuk mengaplikasikan teknologi dan metode ini dalam berbagai konteks yang profesional. Yang pertama ada alat CT scan atau computed tomography scan, adalah alat pencitraan medis yang menggunakan sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari bagian dalam tubuh. Untuk prinsip kerjanya, yang pertama ada sinar X. CT scan menggunakan sinar X untuk mengambil gambar dari berbagai sudut tubuh. Sinar X adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang dapat menembus tubuh dan menghasilkan bayangan dari struktur internal. Yang kedua ada pendeteksian dan pengolahan data. Sinar X yang melewati tubuh ditangkap oleh detektor yang ditempatkan di seberang sumber sinar X. Yang ketiga ada rekonstruksi gambar. Komputer mengumpulkan data dari detektor yang menggunakan algoritma matematis untuk merekonstruksi gambar cross sectional atau irisan dari tubuh. Untuk komponen utama CT scan ada sumber sinar X, detektor sinar X, gantry, meja pasien, dan sistem komputer. Untuk proses pemeriksaan CT scan, yang pertama ada persiapan pasien. Pasien diminta untuk mengubah pakaian dan menghilangkan benda logam seperti perhiasan. Yang kedua ada posisi pasien. Pasien berbaring di meja pemindaian yang dapat dipindahkan. Posisi tubuh disesuaikan agar area yang akan dipindai berada di tengah gantry. Yang ketiga ada pemindaian. Gantry berputar mengelilingi tubuh pasien sementara sinar X dipancarkan dan detektor menangkap sinyal yang dihasilkan. Yang keempat ada rekonstruksi dan analisis gambar. Komputer mengumpulkan data dari detektor dan menggunakan algoritma untuk merekonstruksi gambar cross-sectional. Gambar-gambar ini dianalisis oleh radiolog untuk mendeteksi kelainan atau kondisi medis. Yang kedua ada alat USG jantung atau ekokardiogram, adalah alat diagnosis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrasonik untuk menghasilkan gambar dan informasi tentang fungsi dan struktur jantung. Untuk prinsip kerjanya, yang pertama ada gelombang ultrasonik. USG jantung menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi, biasanya antara 2 hingga 10 MHz, yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Yang kedua ada pantulan gelombang. Ketika gelombang suara mencapai batas antara dua jenis jaringan yang berbeda, misalnya darah dan otot jantung. Yang ketiga ada deteksi dan pengolahan sinyal. Transducer menangkap gelombang yang dipantulkan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Komputer dalam alat ini kemudian memproses sinyal ini dengan menghasilkan gambar jantung secara real time. Untuk komponen utama USG jantung ini ada transducer, unit pemroses, dan monitor. Prosedur pemasangan USG jantung, yang pertama ada persiapan pasien. Pasien diminta untuk berbaring di meja pemeriksaan
Gel konduktif ditempatkan pada dada pasien untuk memastikan kontak yang baik antara transducer dengan kulit. Yang kedua, ada pemasangan transducer. Dokter atau teknisi penggerak transducer di atas dada pasien untuk memperoleh berbagai sudut pandang jantung. Ada pengambilan gambar. Gelombang suara dipancarkan oleh transducer dan pantulangnya diterima kembali. Dan analisis real time. Dokter menganalisis gambar dan fungsi jantung dalam waktu nyata yang memperhatikan aspek-aspek seperti ukuran dan bentuk jantung, pergerakan dinding jantung, dan aliran darah melalui katup jantung. Yang ketiga, ada alat EKG atau elektrokardiogram. Adalah alat diagnosis medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Ini adalah prosedur non-invasif yang penting dalam diagnosis, pemantauan, dan evaluasi kondisi jantung. Untuk prinsip kerjanya, EKG merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung selama siklus detak. Ketika jantung berkontraksi dan beristirahat, perubahan potensial listrik terjadi di seluruh organ ini. Lalu elektroda diletakkan pada kulit pasien di berbagai tubuh seperti dada, lengan, dan kaki. Elektroda ini menangkap sinyal listrik dari jantung dan meneruskannya ke mesin EKG. Aktivitas listrik yang ditangkap oleh elektroda akan direkam sebagai gelombang grafik pada kertas atau ditampilkan dalam bentuk digital pada layar monitor. Dokter menganalisis pola gelombang EKG untuk mengevaluasi ritme jantung, kekuatan kontraksi, kondisi listrik, dan mengidentifikasi kelainan atau gangguan pada jantung. Untuk komponen utama EKG yaitu ada elektroda, mesin EKG, kertas EKG, atau monitor pada EKG. Untuk pengaplikasiannya ada diagnosis penyakit jantung, pemantauan pasien, evaluasi reaksi terhadap pengobatan. Untuk pengaplikasiannya ada diagnosis penyakit jantung. EKG digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan jantung seperti aritmia, infark, miokard, blok jantung, dan hipertrofi ventricle. Yang kedua, ada pemantauan pasien. EKG sering digunakan untuk memantau pasien dengan kondisi jantung tertentu seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, atau gangguan irama jantung. Yang ketiga, ada evaluasi reaksi terhadap pengobatan. Perubahan pada pola gambar EKG dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan atau intervensi medis tertentu pada pasien dengan penyakit jantung. Lalu selanjutnya adalah alat pengukur suara jantung menggunakan BSL atau Biopac Student Lab yang dapat meliputi penggunaan stetoskop yang terhubung ke perangkat perekam suara atau alat pengukur suara yang terintegrasi dengan sistem perekaman data. Ini memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis suara jantung dengan lebih detail dan objektif. Yang pertama ada stetoskop yang terhubung kepada elektronik. Ini adalah versi modern dari stetoskop konvensional yang dilengkapi dengan teknologi elektronik. Lalu konektivitas dengan perangkat BSL. Stetoskop elektronik ini dapat terhubung langsung ke perangkat perekam data BSL melalui kabel dan nirkabel. Lalu ada mikrofon terintegrasi. Alat pengukur suara terintegrasi. Dalam beberapa sistem BSL terdapat mikrofon terintegrasi yang dirancang khusus untuk merekam suara jantung dan suara internal tubuh lainnya. Perekaman suara mikrofon ini dapat ditempatkan di atas area dada yang ingin direkam suara jantungnya atau digunakan secara eksperimental untuk merekam suara dari subjek yang sedang menjalani tes atau percobaan tertentu. Pemanfaatan data dalam penelitian data suara jantung yang dapat direkam digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah termasuk studi tentang fungsi jantung, identifikasi penyakit jantung, atau pengembangan teknologi medis baru. Penggunaan dalam pembelajaran alat pengukuran suara jantung pada BSL ini dapat digunakan dalam pendidikan untuk membantu mahasiswa memahami konsep fisiologi jantung dan teknik pemeriksaan fisik. Dengan menggunakan alat pengukur ini, pengguna dapat merekam dan menganalisis suara jantung dengan lebih objektif dan mendalam
membantu dalam diagnosis dan pemahaman tentang kondisi kesehatan jantung. Lalu yang terakhir ada alat elektromiografi atau EMG, adalah teknik diagnosis yang digunakan untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik otot. Alat EMG ini juga dikenal sebagai elektromiograf, adalah perangkat medis yang digunakan untuk melakukan prosedur elektromiografi. Untuk prinsip kerjanya, pendeteksi alat sinyal ini bekerja dengan mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas otot. Ketika otot berkontraksi, ada perubahan dalam potensial listrik di dalam otot yang dapat diukur oleh elektroda. Lalu untuk elektrodanya dilengkapi dengan elektroda yang ditempatkan di atas kulit atau bahkan dimasukkan ke dalam otot untuk merekam sinyal listrik. Penguatan sinyal dan perekaman sinyal ini diterima oleh elektroda dan diperkuat oleh alat EMG. Sinyal ini kemudian dapat dianalisis untuk mengevaluasi aktivitas otot dan fungsioner muskuler. Komponen utama alat EMG ini ada elektroda, penguat sinyal, perekam sinyal, perekam perangkat lunak, analisis. Aplikasian alat EMG ini dapat digunakan untuk diagnosis gangguan neuromuskuler, pemantauan terapi, dan penelitian ilmiah. Alat EMG ini adalah instrumen yang penting dalam praktek medis dan penelitian ilmiah yang memberikan informasi yang berharga tentang fungsi otot dan sistem neuromuskuler. Dengan menggunakan alat EMG ini, dokter dapat membuat diagnosis yang akurat dan mencerahkan perawatan yang tepat untuk pasien dengan gangguan neuromuskuler. Lalu motivasi saya untuk masuk ke dalam teknik biomedis adalah dapat berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mahasiswa teknik biomedis ini memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara langsung kepada kesehatan masyarakat karena mereka dapat merancang dan mengembangkan perangkat medis yang inovatif dan membantu diagnosis, pengobatan, dan pemulihan penyakit. Lalu ada penyelidikan ilmiah dan inovasi teknologi. Jurusan teknik biomedis ini menyediakan lingkungan yang mendukung untuk melakukan penelitian ilmiah dan mengembangkan teknologi baru. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang mendalam tentang bidang biomedis, merancang eksperimen, dan mengembangkan solusi teknologi yang canggih untuk tantangan kesehatan saat ini dan masa depan. Lalu karir yang beragam dan berpotensi tinggi. Pada lulusan teknik biomedis ini memiliki peluang karir yang beragam di berbagai sektor, termasuk industri medis, riset dan pengembangan, perusahaan teknologi, rumah sakit, pemerintahan, dan lembaga akademis. Di dalam teknik biomedis ini menawarkan tentang tantangan intelektual yang menarik dan kesempatan untuk berkreasi. Mahasiswa diharapkan pada masalah-masalah kompleks dalam bidang kesehatan yang diberi kesempatan untuk mencari solusi inovatif. Teknologi biomedis memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Mahasiswa teknik biomedis ini bisa termotivasi oleh pemikiran bahwa kontribusi mereka dapat merancang teknologi medis, dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan menyelamatkan nyawa. Lalu, apa itu teknik biomedis? Teknik biomedis ini adalah cabang ilmu teknik yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip teknik dan teknologi untuk memecahkan masalah dalam bidang kesehatan dan biologi manusia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perangkat, sistem, dan solusi teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan rehabilitasi pasien. Teknik biomedis ini merupakan ilmu disiplin yang sangat interdisipliner, menggunakan penggabungan pengetahuan dan prinsip-prinsip dari berbagai bidang termasuk teknik, biologi, kedokteran, dan ilmu komputer. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dan profesional teknik biomedis dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sistem biologis dan
teknologi yang digunakan untuk memahami dan memperbaiki gangguan kesehatan. Salah satu aspek utama dari teknik biomedis adalah pengembangan perangkat medis dan teknologi kesehatan. Ini termasuk desain dan produksi alat diagnosis seperti MRI, CT scan, alat EKG, dan perangkat medis seperti protesis, alat bantu dengar, dan alat bantu pernapasan serta sistem pemantauan kesehatan yang canggih. Teknik biomedis ini juga berperan dalam pengembangan sistem pemantauan kesehatan yang dapat digunakan untuk mengawasi kondisi kesehatan seseorang secara kontinu. Ini bisa termasuk sensor yang dipakai pada tubuh, perangkat wearable, atau sistem telemedicine yang memungkinkan pasien untuk mengirim data kesehatan mereka ke dokter dari jarak jauh.